Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Sresmita Al-Humaira dari kelas 7C. Hari ini saya akan mempresentasikan buku Magnet Rezeki bab 2 yang berjudul The Power of Positive Thinking. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan saya mempresentasikan buku ini. Tujuan saya mempresentasikan buku Magnet Rezeki adalah untuk mengajarkan audiens cara mengubah pola pikir dan kebiasaan agar menjadi pribadi yang menarik rezeki. Melalui 3 kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, yang berlandaskan spiritualitas dan akhlak yang baik sehingga mereka bisa hidup lebih berkah dan berlimpah dengan cara yang logis dan bisa dilakukan siapa saja. Lanjut ke pembahasan, di sini saya mau ngambil 6 tema, yaitu keajaiban tercipta, fokus dan harapan, suzon menghambat rezeki, dan nasib kita adalah proyeksi pikiran kita, menggunakan kekuatan husnuzon, dan the law of projection. Oke, lanjut ke pembahasan pertama, keajaiban tercipta. Contoh berikut ini sangat menarik. Sebuah film pendek yang apik dari Bollywood, India. Sebuah film yang menggambarkan proses bagaimana keajaiban tercipta. Film ini menceritakan sebuah pohon besar yang tumbang dan melumpuhkan lalu lintas. Di saat seorang dewasa hanya bisa mengeluh dan marah, seorang anak kecil turun untuk mencoba mendorong pohon tersebut sendirian. Meski secara logika mustahil, aksi berani anak ini menggerakkan anak-anak lain dan akhirnya menyentuh hati orang dewasa di sana untuk turun tangan membantu. Pohon pun berhasil disingkirkan beramai-ramai. Semua keajaiban itu bermulai dari pikiran seorang anak kecil yang jernih, seorang anak yang berfokus pada kebaikan dan memiliki harapan yang kuat agar pohon tersebut bisa melepaskan semua beban hari itu. Miliki harapan yang kuat bahwa masalah bisa teratasi. Ketika kita mulai melangkah dengan niat yang baik, sumber daya dan bantuan di sekitar kita akan ikut bergerak. Lanjut ke pembahasan yang kedua, fokus dan harapan. Ilmu berikut yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara fokus dan harapan. Misalnya, seorang yang dunia realitas masih miskin atau belum kaya, tapi hidup dengan fokus kekayaan. Dia berkeyakinan sudah kaya dan cukup. Dia sudah puas dengan kehidupannya. Walaupun realitasnya belum kaya, disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika fokusnya kebaikan, fokusnya kaya, fokusnya keberlimpahan, maka ibarat tanah subur. Apapun bisa tumbuh di atas fokus yang bagus itu. Yang tumbuh di atas fokus kebaikan itu bernama harapan. Sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak hanyalah berkata, jadilah maka terjadilah. Quran Surat Yasin ayat 82. Hingga kita memantaskan diri menjadi hamba yang dipilihnya, dan ternyata kuncinya sederhana, berfokuslah pada kebaikan. Sebagaimana memang Allah memiliki salah satu nama yang indah, yaitu Al-Birru, sang pemilik kebaikan. Lanjut ke pembahasan ketiga, suzon penghambat rezeki. Saat kita suzon kepada orang lain, misalnya Anda berpikir, dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu. Itu berarti sebenarnya Anda sedang suzon kepada diri Anda sendiri dan ujung-ujungnya Anda sedang suzon kepada Allah. Dan saat itu terjadi, seluruh rezeki menghilang dari sisi kita. Hilang. Apakah suzon ini termasuk dosa kecil atau dosa besar? Jika kita renungi lebih dalam, hal ini bisa termasuk dosa besar karena sudah masuk dalam ranah suzon kepada Allah. Inginnya sih dibicarakan orang lain, tapi ternyata orang itu sudah semua berbalik kepada diri kita. Orang yang lain yang kita bicarakan ketidakbaikannya ternyata adalah doa untuk menjadi nasib kita. Lanjut ke pembahasan keempat. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap. Sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pasti layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita.
Sedetik gambar yang berubah di laptop, sedetik juga itu berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam grafik di bawah ini, terlihat bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar, diserap oleh otak kita dengan sangat akurat dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Lanjut ke pembahasan yang kelima. Menggunakan kekuatan husnuzon. Bisakah Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positive thinking? Fokusnya hanya yang terbaik dari yang terbaik. Ya, hidup Anda berubah. Fokus yang baik melahirkan nasib yang baik. Dalam bukunya, Rhonda Byrne menyebutkan hal ini sebagai Law of Attraction, yang artinya hukum tarik-menarik. Hukum ini menyebutkan bahwa segala yang sama menarik yang sama, negatif menarik yang negatif, dan sebaliknya positif menarik yang positif. Jadi, agar otak kita tidak bingung membedakan ilmu tarik-menarik dengan pelajaran magnet saat kita belajar sains, saya tidak menggunakan istilah law of attraction, tapi lebih memilih law of projection. Istilah law of projection sangat baik dijelaskan oleh Hans Wilhelm, seorang penulis yang bukunya telah terjual 42 juta kopi dan diterjemahkan oleh 30 negara. Yang terakhir, mari kita lanjut ke pembahasan yang ke-6. The Law of Projection. Dalam penjelasannya, Hans Wilhelm menyebutkan bahwa yang ada di dalam pikiran kita disebut sebagai primary reality, sementara dunia yang ada di hadapan kita adalah secondary reality. Jika di dalam pikiran kita adalah kebencian, semua yang terlihat di kehidupan kita akan bernuansa kebencian. Sebaliknya, jika di dalam pikiran kita sudah tercipta realitas primer yang penuh cinta dan kasih sayang di mana-mana, menggunakan ilmu ini akhirnya sederhana. Jika seluruh fokus Anda sebanyak 60.000 pikiran, itu adalah kebaikan, maka nasib baik pasti mendatangi Anda. Apapun yang terfokuskan dalam pikiran kita akan otomatis menjadi nasib kita. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan di bab 2 ini menekankan bahwa pikiran adalah doa. Apapun yang ada di pikiran, baik atau buruk, adalah sinyal yang menarik realitas tersebut ke dalam hidup Anda. Dengan menjaga husnuzon atau prasangka baik kepada Allah dan keadaan, Anda sedang membuka keran rezeki yang sebelumnya tertutup oleh pikiran negatif. Intinya, ubah pikiran Anda menjadi positif, maka nasib dan rezeki Anda akan kuat berubah secara otomatis. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.